Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang ditikam berkali-kali. Dia merasakan saat itu dirinya telah mati, tapi tak dia sangka dia kembali hidup namun dengan tubuh yang aneh berwarna hijau. Dia menyadari telah lahir kembali menjadi ras goblin dan diberi nama Gob-Ro. Semua ingatan di kehidupan sebelumnya masih tersimpan rapi di kepalanya. Dia pun mulai membiasakan diri dengan kehidupan barunya itu, di dunia yang sangat jauh berbeda dengan dunia sebelumnya. Hanya butuh waktu beberapa hari bagi ras goblin untuk tumbuh dari bayi menjadi goblin remaja. Sekarang dia telah dewasa dan harus bisa mencari makanan sendiri. Namun di dunia yang keras itu, dia dilahirkan dengan tubuh yang kecil dan lemah dibanding goblin seumurannya. Sehingga dengan memanfaatkan kecerdasannya, dia pun menjadikan Gob Kici sebagai temannya. Dengan alasan karena Gob Kici lahir dengan tubuh lebih besar dan kuat, yang tentunya akan sangat membantunya di saat berburu. Hari pertama berburu dia mendapat seekor kelinci bertanduk. Dia pun membaginya dengan Gob Kici, lalu memotong tanduk kelinci itu untuk dijadikan sebagai senjata. Satu ide sederhana yang tidak pernah dipikirkan oleh goblin seumurannya. Bisa dibilang, Gob-Ro adalah goblin yang paling cerdas dibanding teman-temannya. Dia pun mulai memahami beberapa keahlian. Dia pun teringat di kehidupan sebelumnya dia adalah esper dengan kekuatan luar biasa. Bisa memakan apapun dan akan mendapatkan kemampuan dari apa yang dia makan tersebut. Dia juga mempunyai keahlian bertarung tingkat tinggi. Namun sayangnya, semua keahlian yang dia kumpulkan dari kehidupan sebelumnya itu telah dihapus di kehidupannya yang sekarang. Kini dia harus memulainya dari nol lagi. Sekembalinya dari berburu, semua orang memujinya ketika mereka mengetahui Gob-Ro berhasil memakan kelinci bertanduk. Karena kelinci itu tergolong salah satu hewan berbahaya dan banyak goblin yang mati karena tertusuk tanduknya. Dia pun didatangi goblin wanita bernama Gob-Mi. Gob-Mi sangat kagum dengan aksinya, dan dia berulang kali memujinya sebagai goblin pintar, keren, dan kuat. Dan mulai saat itulah mereka menjadi teman berburu. Ketika memasuki ruangan harta, dia pun melihat banyak wanita dari ras manusia. Namun dia tak mengerti maksud keberadaan mereka. Lalu kakek Gobji menghampirinya. Dia adalah tetua dan orang yang merawatnya. Meski sudah terlihat tua, namun nyatanya umurnya baru 20 tahun. Itu karena saking cepatnya pertumbuhan ras goblin. Dia pun memberitahukan setiap ras goblin mempunyai kesempatan untuk menaikkan level. Ketika goblin mencapai level 100, dia akan berevolusi menjadi makhluk dengan tingkatan lebih tinggi. Namun hanya ada beberapa orang saja yang berhasil mencapai itu. Jadi bisa dibilang evolusi adalah kemampuan spesial. Hari-hari diisi Gob-Ro dengan berburu. Di situ dia menyusun formasi berburu. Dia di posisi tengah, Gob-Mi belakang, sementara Gob Kici paling depan. Dengan kecerdasannya itulah dia pun berhasil mendapatkan buruan dengan cepat dan banyak. Di situ Gob-Ro menyadari, secara bertahap dia mendapatkan keahlian baru. Sekarang dia menguasai kemampuan pengintai, bisa bahkan anti bisa dari ular yang dia makan. Apapun yang dimakan, dia akan mendapatkan keahlian dengan instan. Saat menikmati makanan hasil buruan itulah, tanpa mereka sadari, dari kejauhan mereka diawasi beberapa goblin yang iri melihat mereka dengan mudah mendapat makanan. Di saat tertidur itulah beberapa goblin menghampiri mereka, dan dengan kemampuan mendeteksinya, Gob-Ro seketika terbangun dan menyerangnya. Satu goblin mati karena terkena bisa ular dari serangan Gob-Ro. Satu persatu keahlian dalam sekejap dia kuasai. Dia pun mulai menyadari ternyata kehidupan menjadi goblin tidak terlalu buruk baginya. Bahkan sekarang dia mempunyai sifat baik memikirkan orang lain yang lebih lemah. Sifat yang tak ia miliki di kehidupan sebelumnya. Dia membawa pulang banyak sekali daging, lalu memberikannya secara cuma-cuma kepada mereka yang tak seberuntung dirinya.
Saat terlap itulah satu persatu keahlian unik masuk ke dalam pikirannya. Dan terakhir dia diberi pilihan untuk melanjutkan ke level berikutnya. Dan Goburo memilih jawaban iya. Tanpa ia sadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Betapa terkejut sekaligus bahagianya dia. Ternyata pilihan sebelumnya adalah untuk melanjutkan ke level tertinggi seorang goblin, yaitu evolusi. Dia berubah wujud dan mirip sekali dengan tubuh di kehidupan sebelumnya. Tak hanya dia, Gobkiji juga mendapat kemampuan spesial itu sepertinya. Tetua Gobji memuji mereka. Hanya dalam waktu tak lebih dari 1 bulan setelah dilahirkan, keduanya sudah berhasil mencapai tahap evolusi dan mendapat kemampuan spesial. Dan ada satu hal yang pertama kali dipikirkan Gobkiji, yaitu menguji seberapa kuat tubuh barunya itu. Gobkiji mengajak Goburo bertarung. Keduanya sama-sama kuat, namun Gobkiji harus mengakui Goburo lebih hebat darinya. Karena tak hanya kuat, Goburo juga mempunyai teknik bertarung yang hebat. Tiba-tiba Goburo mendeteksi sebuah ancaman. Dia segera menyuruh Gobmi mencari posisi dengan busur panahnya. Lalu bersama Gobkiji dia bersiap menyerang. Ternyata ada sekelompok serigala yang sedang berburu. Gobmi mulai mengincar pemimpin serigala itu. Untuk kemudian mereka berdua menghabisi serigala yang tersisa. Mereka melihat Goburo sosok goblin yang pintar menganalisa. Karena ide cemerlang dari Goburo, mereka dengan mudah menghabisi sekelompok serigala itu. Banyak keahlian yang seketika dia kuasai. Dia memakan daging pemimpin serigala, dan saat itulah dia mendapat keahlian armor, juga keahlian untuk mengendalikan kelompok. Dia pulang dengan membawa banyak sekali hasil buruan. Saat itulah dia dengan keahlian dari serigala mencoba mengendalikan semua goblin seumurannya. Dia berorasi layaknya seorang pemimpin, memberi mereka makanan, mengajari mereka teknik berburu dan membuat senjata. Namun satu hal yang spesial dari Goburo, dia tidak memposisikan diri sebagai pemimpin yang harus disegani, melainkan lebih memilih untuk bersikap rendah hati dengan menganggap mereka semua sebagai teman seumurannya. Tak diduga, Goburo menemukan wanita ras manusia yang dikurung sudah tewas mengenaskan. Goburo berpikir wanita itu telah kehilangan harapan dan memutuskan untuk bunuh diri. Demi menghormati mereka, Goburo dan Gobji segera mengkremasi dan mendoakannya. Beberapa hari telah berlalu. Goburo melatih dengan keras goblin seumurannya. Sementara dia berburu monster di hutan untuk menaikkan level tubuh dan mendapat kemampuan baru. Tiba-tiba sekelompok goblin datang menghampiri mereka. Ternyata mereka goblin generasi sebelumnya, alias sudah senior dan ayah biologis dari generasi mereka. Goblin senior ini dipimpin oleh Hobgoblin. Goblin yang juga berhasil berevolusi seperti Goburo. Mereka membawa wanita dari ras manusia. Dari situlah Goburo mengerti, ras goblin menculik ras manusia demi bereproduksi. Ras goblin sangatlah kuat sehingga berapapun hasilnya tetaplah manusia goblin. Tapi Goburo sangat membenci praktek semacam itu. Dia menyebutnya keterlaluan. Sehingga dia melobi Hobgoblin agar dia bisa membawa wanita itu pergi. Tapi tak semudah itu. Dia adalah generasi baru. Dan di ras goblin siapa yang kuat dialah pemimpinnya. Saat itu juga datanglah Hobsato dan seorang goblin penyihir. Keduanya memberi solusi, di mana mereka diadu siapa yang menang dia akan dijadikan sebagai pemimpin desa. Tentu Goburo sangatlah kegirangan. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk memamerkan kemampuannya. Tali itu keluar dari jarinya, mirip seperti keahlian laba-laba yang dia makan sebelumnya. Sekarang Goburo resmi menjadi kepala desa ras goblin. Kemudian dia membawa wanita manusia itu ke tempat aman. Dia sedikit dibuat bingung, karena dia tak bisa mengembalikan mereka ke desa tempatnya berasal. Karena ternyata semua keluarga mereka telah dihabisi oleh pasukan Hobgoblin yang keji. Jadi dia hanya bisa terus menjaga mereka dan mengajak mereka bergabung ke dalam kelompok ras goblin. Goburo berusaha memulihkan mental mereka dengan memberi makan dan memberi mereka harapan bahwa mereka akan tetap baik-baik saja. Karena tak ada satupun yang dia izinkan menyentuh mereka.
Tak diduga di malam harinya dia mendapati Hobgoblin bersama kroconya berniat jahat kepada ras manusia. Dia pun segera melumpuhkan mereka semua. Keributan itu membuat mereka datang melihatnya. Saat itu juga Gobrow menyuruh Gobkiji menyeret mereka, lalu menjatuhinya hukuman. Gobrow hanya berniat menghukum mereka, namun saking parahnya, mereka semua sampai mati dibuatnya. Itulah peraturan yang harus dipatuhi penduduk desa. Keesokan harinya, dia pun ditemani pasukan terbaik untuk berburu di dalam hutan. Kali ini dia mendapat kuda bertanduk 3. Setelah memakan daging itu, Gobrow langsung mendapat keahlian baru, pemulihan diri sekaligus 3 serangan. Beberapa hari kemudian, desa mereka mulai memperlihatkan kemajuan. Gobrow membagi mereka menjadi beberapa divisi, pasukan gerak cepat, pembawa barang, bahkan pasukan sihir yang dikepalai oleh Hobsai. Saat itulah Gobrow menyerahkan latihan semua pasukannya ke kapten masing-masing. Kemudian dia seorang diri akan berburu ke dalam hutan yang paling dalam untuk mencari hewan yang sangat kuat. Itu dia lakukan untuk meningkatkan sekaligus menambah kemampuannya sebanyak mungkin, karena dia sangat berambisi menjadi semakin kuat. Semakin dalam dia masuk ke dalam hutan, semakin mengerikan juga yang dia dapatkan. Dia pun teringat dengan petuah kakek Gobji, bahwa semua ras goblin tidak diperbolehkan memasuki hutan utara, karena hutan tersebut dihuni oleh monster beruang yang sangat kejam. Dan hewan mengerikan itu kini tepat di hadapannya. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk melarikan diri. Yang harus dia lakukan hanyalah bertarung mempertaruhkan diri. Beruang itu sangatlah kuat. 1-2 kali serangan tidaklah cukup untuk melumpuhkannya. Bahkan beruang itu mempunyai keahlian menyemburkan api yang seketika membakar sekelilingnya. Hari mulai petang, tapi Gobrow tak kunjung pulang. Semua mengkhawatirkannya. Meskipun dia sangat kuat, tapi hutan yang dia masuki penuh misteri yang belum terpecahkan, sehingga apapun bisa terjadi padanya. Gobrow mati-matian menyerangnya, tapi beruang itu sangat sulit ditumbangkan. Pedangnya telah menancap di dalam mulut beruang, dan kini tinggal satu senjata yang dia miliki. Dengan sekuat tenaga, dia pun menyerangnya, hingga akhirnya beruang itu bisa dikalahkan, meski dia harus membayarnya dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Setelah memakannya, dia pun seketika mendapat kemampuan overpower dan damage super besar. Tubuhnya telah melampaui batas level, dan dalam tidur itulah dia diberi pilihan untuk lanjut menjadi spesies langka atau berhenti. Dan Gobrow memilih lanjut untuk melampaui batasnya.